Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Melani Putri, NIM 2023386 dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan UTS dari mata kuliah ITEX. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Fiskus. Fiskus atau yang bisa disebut juga dengan aparatur pajak atau pejabat pajak merupakan orang ataupun badan yang memiliki tugas untuk dapat melakukan pemungutan pajak atau iuran terhadap wajib pajak. Baiklah, seperti yang diketahui, dalam menjalankan tugasnya, Fiskus tunduk pada peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP. Kemudian, teknis pelaksanaan tugas berlandaskan aturan turunan Undang-Undang KUP, baik berupa Peraturan Menteri Keuangan atau PMK maupun Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Di Indonesia, Fiskus sebagai aparat penegak aturan perpajakan juga bertugas memberikan bimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada wajib pajak. Kegiatan bimbingan atau penyuluhan ini berkaitan dengan aturan perpajakan serta teknis pelaksanaan. Perkembangan teknologi modern turut serta dalam mendukung pelayanan pajak. Tapi, wajib pajak tetap harus memenuhi persyaratan layanan. Untuk itu, dalam hal ini, peran Fiskus sangat penting dalam membantu setiap wajib pajak. Secara umum, yang kita ketahui, Fiskus bukan hanya seorang pegawai Dirjen Pajak saja. Mereka juga bisa dari Dirjen Bea Cukai, pejabat yang ditunjuk, sampai gubernur, bupati, dan wali kota. Karena Fiskus juga membantu pajak di daerah lain, bukan hanya pajak pusat saja. Kewajiban dari Fiskus adalah melakukan koordinasi atau mengelola penerimaan pajak. Nantinya, fungsi pajak akan bisa dimaksimalkan dengan baik untuk kebutuhan pembangunan negara. Baiklah, untuk menjadi pelayan pajak yang baik, kita harus seperti yang pertama, yaitu komitmen. Pegawai pajak dapat dinilai bagaimana dia memberikan nasihat dan masukan kepada wajib pajak atau perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan harus berkomitmen untuk membantu wajib pajak dan klien pada waktu yang lama. Yang kedua, kejujuran. Pegawai pajak harus memiliki kejujuran, tetapi juga mempunyai integritas tinggi. Kejujuran yaitu tidak melakukan kebohongan, tidak tepat janji, dan tidak tepat waktu. Pegawai yang memiliki integritas tinggi adalah pegawai yang jujur dan dapat diandalkan, sehingga pegawai juga harus mempunyai etika yang tinggi juga. Dan yang ketiga, ada pengetahuan. Seorang konsultan pajak atau staf perpajakan diperoleh dari pendidikan formal, yaitu sarjana ekonomi atau sarjana lainnya, yang mengerti tentang peraturan dan perundang-undangan perpajakan, pengetahuan keuangan, masalah perpajakan. Lalu, yang keempat, ada keahlian. Keahlian seorang konsultan pajak atau staf pajak adalah pengalaman. Semakin banyak pengalaman, maka akan semakin tinggi tingkat keahlian. Lalu, selanjutnya ada komunikasi. Seorang konsultan pajak atau pegawai pajak harus dapat berkomunikasi dengan jelas dan tepat. Banyak kesalahpahaman yang terjadi karena tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Lalu, yang terakhir, tingkat kenyamanan.
Tingkat kenyamanan dapat dirasakan oleh perusahaan dari ketersediaan waktu seorang pegawai pajak atau konsultan pajak untuk kantor pajak. Sebagai petugas pajak, pastinya mempunyai tugas dan wewenang. Yang pertama, yaitu untuk menerbitkan surat ketetapan pajak. Yang kedua, untuk menerbitkan surat tagihan pajak. Yang ketiga, untuk menerbitkan keputusan. Yang keempat, melakukan pemeriksaan. Yang kelima, melakukan penyegelan. Dan yang terakhir, melakukan pengangkatan pejabat untuk melaksanakan peraturan undang-undang perpajakan. Selanjutnya, sebagai petugas pajak, dia juga ada hak-haknya, yaitu hak fiskus. Yang pertama, berhak menerbitkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan melakukan pengukuhan pada pengusaha kena pajak atau PKP secara jabatan. Yang kedua, berhak menerbitkan surat tagihan pajak. Yang ketiga, berhak melakukan pemeriksaan dan penyegelan. Lalu yang keempat, berhak melakukan penyidikan. Lalu yang terakhir, berhak untuk menerbitkan surat paksa dan juga melaksanakan penyitaan. Contoh masalahnya, yaitu ada sanksi petugas pajak yang bocorkan data nasabah. Direktur Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak menegaskan sanksi pidana bagi petugas pajak yang membocorkan data nasabah dalam rangka keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan akan diperberat menjadi 5 tahun. Sanksi tersebut merupakan komitmen pemerintah untuk menjaga data keuangan nasabah. Diperberat sanksi pidananya jadi 5 tahun. Sama kayak tax amnesty. Hukumannya sama kayak penghindaran pajak atau melakukan pidana pajak. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 70 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, di pasal 30 ayat 3 dan 4 disebutkan, di pasal 3, setiap pejabat, baik petugas pajak maupun pihak yang melakukan tugas di bidang perpajakan dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dilarang membocorkan, menyebarluaskan, dan atau memberitahukan informasi keuangan dan atau informasi atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada pihak yang tidak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di perpajakan. Di pasal 30 ayat 4, setiap pejabat, baik petugas pajak maupun pihak yang melakukan tugas di bidang perpajakan dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang tidak memenuhi kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dipidana sesuai dengan ketentuan dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Sementara itu, merujuk Undang-Undang KUP Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 41 Ayat 1 berbunyi, pejabat yang karena kealpannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dipidana dengan
atau denda paling banyak 1 juta. Pasal 34 yang dimaksud adalah setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangkaian jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian, di ayat 2 pasal 41 tertulis, pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atas seseorang yang menyebabkan tidak terpenuhi kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud pasal 34 dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda yang paling banyak 2 juta. Ayat 3 menyebutkan penentuan terhadap tindak pidana di ayat 1 dan 2 hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar. Karena di Undang-Undang KUP saat ini, hukuman pidana bagi yang membocorkan kerahasiaan data dalam rangka pengumpulan pajak maksimal hanya 1 tahun. Maka penambahan sanksi menjadi 5 tahun harus menunggu revisi Undang-Undang KUP selesai disahkan DPR. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.